Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu, tidak kurang sesuatu apapun. Hari ini kita akan lanjutkan materi tentang sirkulasi. Kita masuk kepada alat peredaran darah. Pertama itu jantung, terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung itu ukurannya satu kepalan tangan orang dewasa serta berongga. Rongga jantung terdiri dari 4 bagian, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Jantung diselubungi oleh selaput ganda yang disebut dengan perikardium. Dinding rongga jantung tersusun atas otot jantung. Otot jantung berkontraksi dengan cara mengembang dan mengempis. Kecepatan jantung setiap orang berbeda-beda, tergantung dari usia, berat badan, jenis kelamin, kesehatan, dan aktivitas seseorang. Tekanan darah pada bilik jantung mengembang, disebut dengan tekanan diastol. Sedangkan tekanan darah pada saat bilik jantung mengempis disebut dengan sistol. Tekanan darah diukur dengan tensimeter atau disebut dengan sphygmomanometer, di mana tekanan darah orang dewasa normal itu 120/80 mm raksa, 120 menunjukkan tekanan sistol, sedangkan 80 itu menunjukkan tekanan diastol. Pembuluh darah yang menuju atau keluar jantung terdiri dari satu vena cava, yaitu pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh bermuara pada serambi kanan. Serambi atau disebut juga sebagai atrium. Arteri pulmonalis yaitu pembuluh yang mengalirkan darah dari bilik kanan menuju ke paru-paru, di mana darah banyak mengandung CO2. Yang ketiga, vena pulmonalis, pembuluh yang mengalirkan darah dari paru-paru menuju ke serambi kiri, di mana darahnya banyak mengandung oksigen. Keempat, aorta, yaitu pembuluh yang mengalirkan darah dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Yang kelima, arteri koronaria, yaitu pembuluh darah dari bilik menuju ke jantung. Nah, ini adalah gambar jantung. Ada aorta, ya, pembuluh darah besar, arteri pulmonalis, ada vena pulmonalis, atrium kiri dan kanan, ada katup bicuspidalis, tricuspidalis, ada ventrikel kiri dan kanan, ada vena cava. Kemudian masuk kepada pembuluh darah. Pembuluh darah terbagi menjadi dua, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik itu vena. Arteri dan vena dihubungkan oleh pembuluh kapiler. Tekanan darah merupakan tanda kekuatan jantung memompa darah dan tanda kesehatan seseorang. Pembuluh nadi atau arteri. Arteri adalah pembuluh yang membawa darah keluar dari jantung. Arteri mengalirkan darah yang mengandung banyak oksigen, di mana letaknya agak ke dalam tersembunyi dari permukaan tubuh, serta memiliki dinding pembuluh yang kuat dan elastis. Arteri yang keluar dari bilik kiri jantung disebut sebagai aorta. Aorta mengalirkan darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Ini adalah gambar dari pembuluh nadi atau arteri. Kemudian aorta memiliki satu katup dekat jantung yang berfungsi menjaga agar darah tidak mengalir kembali ke jantung. Arteri yang keluar dari bilik kanan menuju ke paru-paru disebut dengan arteri pulmonalis, di mana arteri pulmonalis ini membawa darah yang kaya akan CO2. Karbon dioksida dilepas oleh darah di paru-paru dan oksigen ditangkap oleh hemoglobin. Darah yang telah memperoleh oksigen akan dialirkan menuju jantung melalui vena pulmonalis. Pembuluh balik atau vena. Vena adalah pembuluh yang membawa darah menuju ke jantung. Letaknya di permukaan tubuh dan berwarna kebiru-biruan. Vena memiliki dinding pembuluh yang tipis dan tidak elastis. Pembuluh vena mempunyai katup sepanjang pembuluh yang berfungsi agar darah tetap mengalir satu arah menuju jantung. Ini adalah gambar dari pembuluh balik, vena. Dari seluruh tubuh, semua vena bermuara menjadi satu pembuluh darah besar yang disebut vena cava.
Vena cava mengalirkan darah yang kaya CO2 dari tubuh masuk ke jantung melalui serambi kanan. Sedangkan vena pulmonalis mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru menuju ke jantung. Pembuluh kapiler hanya tersusun atas satu lapis sel endotelium yang sangat tipis dan berfungsi untuk pertukaran zat. Jumlah pembuluh kapiler sangat banyak dan jumlah luas permukaannya mencapai 600 meter persegi. Pembuluh kapiler berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh dan jaringan untuk menyalurkan oksigen dan zat-zat makanan. Selanjutnya, CO2, air, dan sisa pembakaran diambil untuk diangkat ke paru-paru dan alat pengeluaran lainnya. Ini adalah gambar arteri dan vena. Kita masuk kepada peredaran darah manusia. Skema peredaran darah manusia terbagi kedua. Satu, peredaran darah pendek atau kecil atau pulmonal, di mana peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Darah keluar dari bilik kanan melalui arteri pulmonalis masuk ke paru-paru, dari paru-paru masuk ke vena pulmonalis dan ke serambi kiri. Kemudian yang kedua adalah peredaran darah panjang atau besar atau sistemik. Itu peredaran darah yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari bilik atau ventrikel kiri jantung dialirkan ke seluruh tubuh, ke seluruh jaringan tubuh. Darah dari bilik kiri masuk ke aorta, dari aorta ke seluruh tubuh masuk ke vena, dan nanti akan masuk ke serambi kanan. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi semuanya.